Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elizabeth Damayanti, saya dari Prodi Studi Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum saya dari semua materi fikih muamalah untuk UAS semester 3 ini. Materi-materi fikih muamalah sendiri ialah amwal, akad, bai, ijarah dan ujroh, ariyah, korot, ron, sirkah, mujaroah atau mukabaroh, dan musakoh, mudabaroh, mudarobah, hijab, sedekah, dan hadiah, riba, serta munakahat. Dimulai dari amwal atau harta. Pengertian harta disebut suatu hal yang menyenangkan manusia yang mereka pelihara, baik itu dalam bentuk materi maupun manfaat. Begitu berharganya sebuah harta sehingga banyak manusia yang cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Sedangkan menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan kepada sesuatu yang legal menurut hukum syara, seperti jual beli, pinjam meminjam. Unsur harta sendiri ialah unsur aniyah, harta dalam wujud nyata, unsur urf, segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Tidaklah manusia melihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat maknawiyah. Pembagian harta: mutakowim, ghair mutakowim, al-mal al-misli, al-mal al-kilmi, al-mal al-istilahi, al-mal istimali. Yang kedua, akad. Menurut istilah atau pengertian akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, watak, pembebasan, atau segala yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwalian, dan gadai. Syarat sah akad yaitu terjadinya akad secara syara. Segala sesuatu yang disyaratkan syara untuk menjamin dampak keabsahan akad. Syarat pelaksanaan akad yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Syarat luzum dasar dalam akad adalah kepastian. Akad dapat berakhir dengan pembatalan. Yang ketiga, bai atau jual beli. Pengertian bai adalah segala perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Syarat bai: yang pertama, penjual dan pembeli harus memenuhi kriteria. Yang kedua, ijab dan qabul. Persyaratan jual beli itu harus ada ijab qabulnya, harus ada persetujuan antara dua belah pihak. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat ijarah dan ujroh. Yang keempat, ijarah sendiri ialah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujroh, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ujroh sendiri ialah secara ilmu fikih adalah memberikan suatu, baik berupa uang atau barang, kepada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan syariat ijarah: pelaku
pemberi sewa atau pemberi jasa, atau lisor, atau mukjir, penyewa atau pengguna jasa, atau lese atau mustajir, objek akad, manfaat aset atau makjur, pembayaran sewa atau manfaat jasa, dan pembayaran upah. Rukun dan syarat akad ujroh. Adapun rukun ujroh adalah penyewa atau mustajir, pemberi sewa atau muajir, objek sewa atau makjur, harga sewa atau ujroh, ijab, qabul atau zighoh, dan harus ada manfaat sewanya. Al-ariyah itu yang kelima kalau nggak salah, saya lupa. Dalam bahasa Arab, al-ariyah disebut juga dengan pinjam meminjam. Rukun dan syarat menurut ulama Hanafi atau Hanafiyah, rukun ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ruang lingkup ariyah sendiri adalah hukum pinjam meminjam adalah sunnah, hukum muamalah sesuai dengan aturan Islam, diperbolehkan dan sesuai dengan tata syariat Islam, tidak diperlakukan apabila barang yang dipinjamkan tidak dilarang oleh agama. Al-qard dan ruang lingkupnya. Al-qard adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga atau riba. Secara tidak langsung berniat untuk tolong-menolong, bukan komersial. Karakteristik qard. Yang pertama, qard memiliki tanda serah terima. Al-qard biasanya dalam batas waktu tertentu. Rukun qard salah satunya pihak peminjam atau muqtarid. Pihak peminjam yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman. Syarat qard. Akad qard dilakukan dengan sigot ijab dan qabul atau bentuk lain. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum atau berakal balik dan tanpa paksaan. Harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya di pasaran, atau ada di padanannya di pasaran, atau padanan nilainya atau mitsil. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Ron. Pegadaian syariah atau pegadaian syariah. Gadai syariah adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarak sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat barangnya itu. Ron menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan untuk memungkinkan ditarik kembali. Dasar hukum gadai menurut Islam adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282-283. Syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut: ijab, qabul atau sigot, dan marhum bih. Rukun-rukun gadai adalah ar-rahim yang menggadaikan, dan al-murtahin yang menerima gadai. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan aron sebagai berikut. Kedudukan barang gadai harus ditentukan. Pemanfaatan barang gadai juga harus ditentukan. Syirkoh artinya bersekutu atau berserikat, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Rukun syirkoh yaitu
Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan atau kerjasama mereka itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Syarat syirkoh. Syarat syirkoh dilaksanakan dengan modal uang tunai. Dua orang atau lebih berserikat menyerahkan modal, menyambungkan antara harta benda anggota serikat, dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahannya. Macam-macam syirkoh. Syirkoh amlak, syirkoh ukut. Hal-hal yang membutuhkan akad syirkoh meninggalnya salah satu musyarik atau pelaku syirkoh. Salah seorang musyarik dikendalikan orang lain karena kebodohannya. Salah seorang musyarik membubarkannya. Hikmah syirkah. Terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas dan mandiri. Mujaroah atau mukabaroh dan musyakoh. Yang mujaroah atau muhabaroh dan musakoh, pengertiannya sendiri ialah bentuk kerjasama antara pemilik sewa atau sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, seperti 1/2, 1/3 atau lebih, atau kurang dari itu, sedangkan biaya dan benihnya dari petani penggarap. Syarat muhabaroh. Syarat akid, syarat tanaman, syarat hasil tanaman, syarat tanah yang ditanami, syarat objek akad, syarat masa muhabaroh. Rukun muhabaroh adalah pemilik tanah, petani, penggarap, objek muhabaroh, dan ijab kabul. Selebihnya penjelasan dari saya lebih banyak di PowerPoint saya. Mohon maaf. Yang kesekian kalinya, mudharabah ialah akad antara dua pihak atau orang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau 1/3, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Landasan hukum untuk mudharabah adalah hadis. Mudharabah dibagi menjadi dua macam, yakni mudharabah mutlak atau al-mutlak dan mudharabah terikat atau al-muqayyad. Syarat sah mudharabah berkaitan dengan agidani atau dua orang yang akan akad, modal dan laba. Sedekah, hibah, dan hadiah. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Begitupun hibah, artinya juga pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa. Hadiah, begitu pula hadiah juga pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Persamaan dari ketiganya adalah sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah yang diwujudkan dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Dapat menciptakan rasa kasih sayang, kekeluargaan, dan persaudaraan yang lebih intim antara pemberi dan penerima. Perbedaan dari ketiganya, sedekah diberikan oleh seseorang atas dasar untuk mencari ridha Allah. Hibah diberikan kepada seseorang atas dasar rasa kasih sayang, hibah atau ingin mempererat tali silaturahim. Sedangkan hadiah diberikan kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah dicapai. Berarti ketiganya ini perbedaannya hanya ada pada niat dan kondisi. Hukum asal sedekah adalah sunnah, sementara hibah dan hadiah adalah mubah.
Perbedaannya juga pada hukum asalnya. Riba. Pengertian riba bermakna ziyadah atau tambahan. Secara linguistik, riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Hukum keharaman riba berasal dari Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Hadis mengenai hukum riba juga ada. Jenis riba jual beli, riba an-nasi'ah, riba al-fadl, riba fudul, riba yad. Jenis riba atau utang piutang, jenis riba utang piutang, riba qardi, riba jahiliyah. Hal yang menyebabkan riba. Contohnya, seseorang menukar langsung uang kertas 10 ribuan dengan uang recehan 9.950 rupiah. Uang 50 rupiah tidak ada imbangannya atau tidak termasuk, maka uang tersebut adalah riba. Ini contoh umum. Dampak riba menyebabkan eksploitasi atau pemerasan, menyebabkan kesenjangan ekonomi, mendapat laknat, dan kelak di yaumil kiamah mereka pelaku riba. Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mereka. Yang terakhir, munakahat atau pernikahan. Hukum dasar nikah menurut sebagian besar ulama adalah mubah. Namun ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah bisa berubah. Fuqaha menjelaskan tentang hikmah pernikahan dalam pernikahan, yaitu memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan menghindari cara yang dimurkai Allah atau perzinahan. Pernikahan adalah cara yang benar, baik, dan diridhoi Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Melalui pernikahan, suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak-anaknya, menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga suami dan keluarga istri. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kurang jelas, karena mungkin saya akan menjelaskan di PowerPoint saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.